Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarullah Al-Mahali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Heru Nugraha MPDI. Komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhannya berlangsung suatu proses untuk mencapai tujuan. Sistem komponen pendidik berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Berbagai komponen atau aspek tersebut di antara lain, pendidik dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik dalam pengertian yang lazim digunakan. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani. Agar mencapai itu semua, tingkat kedewasaannya mampu mandiri dalam melakukan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Guru dalam konteks pendidik Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursid. Menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, kelima istilah ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing. Murabbi di sini adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan alam sekitarnya. Mu'alim di sini adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritas dan praktisnya sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Internalisasi serta implementasi. Muadib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Adapun mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultasi bagi peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius. Peserta didik tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik. Antara lain ada tilmid, tolib, dan muta'alim. Dilihat dari segi usia, peserta didik dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Antara lain, yang pertama, tahap asuhan usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini dimulai dari sejak kelahiran sampai kira-kira 2 tahun. Pada tahap ini, individu belum mempunyai kesadaran dan daya intelektual. Tahap jasmani, usia 2 sampai 12 tahun. Tahap ini disebut sebagai tahap kanak-kanak. Pada tahap ini, anak mulai memiliki potensi biologis dan psikologis sehingga anak sudah mulai dapat dibina, dilatih, dibimbing, diberikan pelajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat ataupun minat dan kemampuannya. Tahap psikologis, usia 12 sampai 20 tahun. Tahap ini disebut juga fase tamyiz, yaitu fase di mana anak mulai mampu membedakan antara yang baik maupun yang buruk, benar ataupun yang salah. Pada tahap ini, seorang sudah dapat dibina dan dibimbing dan dididik untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pada tahap dewasa. Dan di sini ada tahap dewasa 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini seorang tidak lagi disebut anak-anak atau remaja, melainkan sudah disebut dewasa dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan secara biologis, sosial, psikologis, religius, dan sebagainya. Pada fase ini mereka sudah memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya. Tahap bijaksana, yaitu 30 sampai akhir hayat. Pada fase ini, manusia telah
menemukan jati dirinya sehingga tindakannya sudah memiliki makna dan mengandung kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Pendidikan pada tahap ini dilakukan dengan cara mengajak mereka agar mengamalkan ilmu, keterampilan, dan harta benda untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak. Disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan yang tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Adapun lingkungan sekolah, pendidikan di lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak. Disinilah potensi anak akan ditumbuh kembangkan. Sekolah merupakan tumpuan dan harapan orang tua masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok sosial terbesar dalam suatu negara. Selain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, pendidikan juga dapat berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan di dalam lingkungan masyarakat tentunya berbeda dengan pendidikan yang terjadi pada lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dalam sebuah mata rantai kehidupan materi, pembelajaran materi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal dan berkembang, keseluruhan sosial dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh, ilustrasi, dan definisi. Dicukupkan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulan di sini, komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Karena apabila salah satu di antara ketiga komponen ini ada, maka proses pendidikan Islam tidak dapat berjalan. Berbagai komponen atau aspek tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.